Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di Domingos di hari Minggu ini, tanggal 13 Februari 2022. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Selamat hari Minggu, Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengasih. Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru terlebih di hari Minggu ini. Bapa dalam kerajaan surga kami, kembali Tuhan, memerlukan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami mengundang Engkau Tuhan datang di tengah-tengah kami. Berbicara melalui renungan yang kami dengar di pagi hari ini. Ya Bapa dalam kerajaan surga, hamba juga berdoa buat seluruh pemirsa dimanapun mereka berada yang mendengarkan channel ini. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Bila mereka sedang ada sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, menguatkan mereka melalui segala sakit penyakit yang mereka alami. Jika mereka mengalami persoalan-persoalan kehidupan, biarlah Tuhan memberikan damai, kekuatan, dan penyelesaian dalam setiap persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, judul kita pada hari Minggu Domingos ini adalah tetangga. Tetangga. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 27 ayat 10. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Amsal 27 ayat 10. Dari buku Andar Ismail, Selamat Berkerabat. Sering Bapak bercerita tentang masa lalu, kata seorang ibu. Tapi jarang tentang masa sekarang. Bapak berceritalah di mana, dengan siapa Bapak tinggal sekarang. Demikianlah surat dari seorang ibu di Sibolga kepada Bapak Andar Ismail. Baik, sekarang akan saya ceritakan. Saya berdua tinggal di sebuah rumah bersusun atau flat atau apartemen, karena rumah-rumah ini saling bersusun dan saling bertumpuk. Tetangga bukan hanya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, melainkan juga di bawah dan di atas. Dengan kata lain, tetangga kami banyak. Bukan hanya itu, di belakang apartemen kami ada 2 kompleks perumahan. Sedikit demi sedikit kami mulai berkenalan. Inilah para tetangga kami yang kami jumpai sehari-hari. Pak Made, yang selalu bersenandung gembira padahal profesinya sangat berat. Pak Tisna, yang sering menceritakan pengalaman lucu sebagai pengumpul persembahan di gereja Santo Yakobus. Pak Sugandi, yang merawat ayahnya yang terkena stroke. Bu Herma, yang tampaknya seperti ibu rumah tangga biasa, tetapi kalau berseragam baru ketahuan bahwa dia seorang petinggi Polwan. Bu Maria, yang dalam usia lanjut kehilangan putra tunggalnya. Pak Lando yang jogging pukul 5 pagi setiap hari, kecuali hari Sabtu, sebab dia merayakan Sabat di gereja Advent. Dan masih banyak yang lain. Ada Rio, seorang anak yang bercita-cita menjadi pakar lingkungan hidup. Pak Radityo yang tahu banyak mengenai kejawen. Lukianto yang berkaki lemah sehingga tidak bisa berdiri, tetapi otaknya sering sekali sehingga ia menjadi salah satu juara di sekolah. Pak Henry yang mulai agak bungkuk tetapi dari pagi sampai malam terus mengurus fotokopi dengan wajah yang damai sejahtera. Orang yang kami jumpai sehari-hari berbeda ragam. Ada bocah yang baru belajar bicara, ada pula nenek yang sudah kurang jelas bicaranya karena semua giginya ompong. Ada orang yang naik mobil, ada pula yang naik ojek. Ada yang suka berolahraga, ada pula yang emoh. Ada yang dari jauh sudah tersenyum, ada pula yang cepat-cepat membuang muka. Selain tetangga, ada juga beberapa orang yang tiap hari kami jumpai. Pak Dadang yang tiap hari membersihkan lorong di depan rumah. Pak Tikno yang setiap sore mengantar koran.
Pak Pardi yang tiap hari mengangkut sampah. Bagi kami mereka adalah orang-orang terdekat. Mereka adalah sesama manusia kami. Tidak usah kita muluk-muluk mau mengasihi sesama manusia di Timur Tengah atau Afrika dengan aksi membela sesama yang jauh nun di sana. Tidak usah jauh-jauh menemukan sesama manusia. Bagaimana bisa kita peduli kepada orang jauh dan tidak kelihatan jika orang di depan mata kita tidak gubris? Salah satu kaidah ajaran Kristus berbunyi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Terjemahan itu memang benar. Namun terjemahan yang lain lebih harfiah dari kalimat itu adalah kasihilah tetanggamu. You shall love your neighbor. Kasihilah tetanggamu. Yang paling membutuhkan kita dan yang paling kita butuhkan adalah tetangga. Jika rumah kita terbakar, orang yang menyirami ember air adalah tetangga. Jika kita terkena serangan jantung, orang yang paling dulu bisa menolong adalah tetangga. Tetangga adalah kerabat yang paling dulu bisa menolong. Tetangga adalah kerabat yang paling dekat. Mereka lah orang yang bisa menolong kita dan yang bisa kita tolong. Amsal menulis lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Amsal 27 ayat 10. Pernah rumah kami terkepung banjir atau rumah susun kami terkepung banjir. Selama 8 hari kami terisolasi. Jangankan kendaraan, truk pun tidak bisa melewati genangan air itu. Tidak ada seorang pun yang bisa berbelanja untuk kebutuhan dapur. Selama 1 pekan, para tetangga saling berbagi. Si A membagi beras kepada si B membagi telur kepada si C. Si C membagi minyak goreng kepada si D. Si D membagi gula kepada E. Kita bisa mempunyai tetangga yang baik, asalkan kita mau berprakasa untuk bersikap baik kepada mereka. Mereka kerabat kita, kalau kita mau berkerabat dengan mereka. Di antara nama-nama tersebut, masih ada 1 nama yang tertinggal, Bale. Bale usia 12 tahun. Langsung tersenyum, tampak senang setiap kali bertemu dengan kami. Ia langsung mau ikut berjalan bersama kami. Pernah ia begitu semangat, ia tidak mau pulang ke rumah, tetapi ingin ikut ke rumah kami. Tentu saja dicegah. Ia tidak akan diizinkan oleh satpam yang melewati pintu gerbang. Dengan wajah sedih, Barley pun yang tadinya ekornya sama sekali bergoyang, sekarang ekor herdernya sama sekali tidak bergeming. Padahal tadi ekornya terus dikibas-kibaskan. Rupanya ia kecewa, katanya bertetangga, tapi kenapa aku tidak boleh ikut ke rumah? Tentu saja seorang anjing tidak boleh masuk ke dalam rumah susun. Baik, Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan dari renungan pada Domingos pada pagi hari ini? Ya, renungan singkat dan ringan, tetapi cukup menyatakan kebenaran bahwa memang tetangga kita yang paling dekat ada yang lebih baik daripada saudara kita yang jauh. Karena kalau terjadi apa-apa, maka tetangga kita lah yang pertama kali menolong. Untuk itu, jagalah hubungan baikmu dengan para tetangga. Usahakan seminim mungkin untuk tidak berkonfrontasi dengan mereka. Karena kalau kita berkonfrontasi dengan mereka, kerugianlah yang kita akan dapat. Usahakanlah untuk berteman dengan sebaik mungkin dengan sebanyak mungkin tetangga yang ada di sekitarmu. Seperti Bapak Andre Ismail tadi. Kalau ada kekurangan-kekurangan sedikit, kita boleh bisa memaafkan. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan demikian, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Selamat Domingos, selamat hari Minggu, selamat bertetangga sebanyak-banyaknya, dan alamilah sukacitamu di dalam bertetangga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.